Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalaka ya Rabb, lakal hamdu bil iman, lakal hamdu bil Islam, lakal hamdu bil Quran, lakal hamdu bil ahli wal mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul alam. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu imamu kulli imam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram, amma ba'd. Al-hudurul kiram, ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin sidang Jumat semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah pada kesempatan kali ini adalah surga yang akan kita raih, dan tingkatan surga yang akan kita dapatkan sangat bergantung dengan sejauh mana kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu prinsip yang harus sama-sama kita ketahui, bahwa semua umat Islam yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul katakan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah may ya'ba, man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa may ya'ba, Rasul, siapa mereka yang tidak mau masuk surga? Rasul kemudian menjawab, man ata'ani dakhalal jannata, barang siapa yang taat kepadaku dia akan masuk surga, wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang durhaka kepadaku maka sungguh dia betul-betul enggan dan tidak mau masuk surga. Prinsip yang kedua jamaah sekalian, bahwa ada syarat minimal yang mesti dilakukan oleh seseorang agar yang bersangkutan bisa masuk surga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannata? Qala na'am. Wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana ara'aita, bagaimana pandangan Anda wahai Rasul, idza shallaitul maktubat, jika saya sholat fardu yang 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan saya berpuasa Ramadan, wa ahlaltul halal, semua yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya saya halalkan, wa haramtul haram, dan semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya saya haramkan. Ada 4 hal yang ditanyakan oleh salah seorang sahabat, bagaimana pandangan Anda wahai Rasul jika saya sholat yang 5 waktu, jika saya berpuasa Ramadan, dan jika semua yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya saya halalkan, dan jika semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya saya haramkan, a'adkhulul jannata, apakah saya masuk surga? Rasul menjawab, na'am, iya, Anda akan masuk surga. Maka tentu hadis ini menjadi syarat minimal seseorang masuk surga. Salat 5 waktu tidak ditinggalkan, kewajiban puasa tidak ditinggalkan, semua yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya dihalalkan, dan semua yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya diharamkan, maka itu menjadi syarat minimal masuk surga. Sidang Jumat semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang ketiga adalah bahwa di dalam Al-Quran Allah sudah menegaskan. Di dalam surat Fatir ayat 32, Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa umat Islam, umat Muhammad itu ada 3 golongan, dan 3 golongan ini akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya cara masuk surganya mereka itu berbeda-beda. Makanya Allah tegaskan dalam surat Fatir ayat 32, faqad qala azza min qail fi muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, thumma awrathnal kitaba alladziina istafayna min ibadina
Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Thumma awrasna, kemudian kami wariskan al-kitab, kitab suci Al-Qur'an, alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih, yang tidak lain adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Al-Qur'an kami wariskan kepada hamba yang kami pilih, yang tidak lain adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umat Muhammad itu terbagi menjadi 3 golongan. Faminhum dzalimun li nafsihi, disebutkan oleh Allah yang pertama kali adalah golongan yang paling rendah. Faminhum dzalimun li nafsihi, golongan yang pertama adalah golongan yang senantiasa menganiaya diri mereka sendiri. Semua perintah Allah kadang-kadang diabaikan, semua larangan Allah kadang-kadang dilanggar, yang sunnah jarang atau sedikit sekali dilakukan. Wa minhum muqtasidun, dan di antara mereka adalah golongan yang tengah-tengah. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua larangan Allah dijauhi. Kadang-kadang banyak juga larangan yang dilanggar, dan sedikit sekali sunnah yang dilakukan oleh mereka. Wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah, dan di antara mereka ada golongan yang senantiasa melaksanakan semua perintah Allah, semua menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua sunnah-sunnah yang telah dicontohkan, yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi semua larangan yang telah dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah penegasan yang disampaikan oleh Allah bahwa berdasarkan fakta yang ada, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbagi menjadi 3, dan 3-tiganya dijamin masuk surga oleh Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, jannatu adnin yadkhulunaha. Itulah anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka semua akan masuk ke dalam surga Aden. Kemudian jemaah sekalian, ayat yang ke-32 dari surat Fatir ini dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ummati salasatu aslasin sulusu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab wa sulusu yadkhulunal jannata bi rahmatillahi wa sulusu yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummati salah satu aslasin, umatku itu ada 3 golongan. Sulusu yadkhulunal jannata bi ghairi hisab, sepertiga golongan umatku akan masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka yang akan masuk surga tanpa hisab itu? Dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, yang dimaksudkan yang masuk surga tanpa hisab adalah sabiqum bil khairat, orang yang senantiasa bergegas melaksanakan kebaikan. Semua perintah Allah dilaksanakan, semua perintah Rasul dilaksanakan, semua sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan. Kemudian yang kedua, wasulusu yadkhulunal jannata bi rahmatillah, sepertiga golongan umatku akan masuk surga berkat rahmat dan ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, tapi pada saat yang sama ya larangan Allah juga kadang-kadang dilanggar, bahkan kadang-kadang ya sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak ditinggalkan. Wa sulusu yadkhuluna jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sepertiga golongan umatku akan masuk surga berkat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Kata Nabi, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Sidang Jumat semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sejauh mana pengamalan sunnah kita terhadap apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengantarkan kepada surga sesuai dengan yang kita inginkan. Semakin banyak sunnah yang diamalkan, maka sesungguhnya surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi.
cara masuk surganya juga berbeda dengan cara yang lain. Kalau orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah, memperbanyak sunnah yang telah dicontohkan, yang telah diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesempatan mereka untuk masuk surga tanpa hisab begitu lebar. Tetapi kadang-kadang kalau orang mengamalkan sunnahnya agak sedikit, hanya sekedar mencukupkan yang wajib-wajib saja, kadang-kadang terhadap larangan Allah juga dilanggar, maka mereka juga masuk surga, tapi masuk surganya mereka bukan tanpa hisab. Mereka mengikuti prosedur yang sangat sulit. Mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yuhasabuna hisaban yasira. Mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang sangat mudah. Tetapi bagi orang yang sama sekali tidak pernah melaksanakan sunnah, bahkan hanya sekedar menyukupkan yang wajib saja, kadang-kadang yang haram lebih banyak dilanggar, maka mereka pada dasarnya akan masuk surga, tapi masuk surganya mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Qadiyat, ada 8 macam atau ada 7 macam. Salah satunya yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang sudah berada di dalam neraka, hanya saja ketika mereka meninggal, mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak sedang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya mereka juga dimasukkan surga oleh Allah, tapi mereka direndam di dalam neraka sesuai dengan besaran dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke dalam hadis yang lain, yadkhulul jannata al jahannamiyun, akan masuk surga orang-orang yang atau mantan penghuni neraka jahanam. Sidang Jumat semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari hadis-hadis yang saya sampaikan ini, ketika para ulama fikih mendefinisikan bahwa sesungguhnya yang disebut dengan sunnah adalah apa saja yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jika kita lakukan kita mendapatkan pahala, jika kita tidak lakukan kita juga tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sunnah menurut ulama fikih. Sehingga ketika orang masuk ke dalam masjid, kadang-kadang dia ada yang langsung duduk, ada yang sholat tahiyatul masjid. Bagi orang yang sholat tahiyatul masjid, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu sesungguhnya dia telah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan langsung duduk, tetapi hendaknya dia salat 2 rakaat terlebih dahulu dengan niat salat tahiyatul masjid sebagai penghormatan yang bersangkutan kepada masjid yang dimasuki tersebut. Dan ketika dia mengamalkan itu, maka sungguh dia telah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia masuk masjid, tiba-tiba tidak pakai salat tahiyatul masjid, langsung duduk saja, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa atas dia, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesungguhnya makna dari sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang namanya salat tahajud. Bagi orang yang melaksanakan salat tahajud, maka tentu semakin banyak pahala yang didapatkan oleh yang bersangkutan, semakin banyak invest pahala yang didapatkan. Tetapi karena satu dan lain hal sehingga dia tidak bisa melaksanakan salat tahajud, maka sesungguhnya dia juga tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya sunnah adalah ma yuthabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Sunnah itu maknanya adalah sesuatu yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ditinggalkan maka sungguh dia tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak sunnah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kadang-kadang sunnah itu ada yang mudah dilaksanakan, ada yang tidak mudah dilaksanakan oleh seseorang. Satu contoh jamaah sekalian yang namanya berjenggot, maka sesungguhnya berjenggot itu hukumnya adalah sunnah. Bagi yang mau memanjangkan jenggotnya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang tidak mau memanjangkan jenggotnya, fala yu'aqabu wala itsma alaihi, dia tidak akan disiksa oleh Allah dan tidak ada dosa atas dia. Demikian pula jemaah sekalian, ketika kita melaksanakan Jumatan dengan yang seperti ini,
kemudian baju yang kita kenakan adalah baju yang putih-putih, maka sesungguhnya ketika kita mengenakan baju yang putih, maka sungguh kita mendapatkan sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jika ketika seseorang Jumatan memakai baju batik, memakai baju tidak putih dan sebagainya, fala itsma alaihi wala yu'aqabu alaihi, dia tidak ada dosa, dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengatakan ilbasu bayadakum yaumal jum'ah, pakailah pakaian kalian yang putih-putih pada hari Jumat. Sidang Jumat semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesungguhnya pengamalan sunnah yang kita lakukan hanya ingin memastikan bagaimana cara surga, cara masuk surganya kita yang kita inginkan. Apakah kita ingin masuk surga tanpa hisab, atau kita ingin masuk surga berkat syafaat dari Rasul, atau kita ingin masuk surga setelah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang pengamalan sunnahnya begitu banyak, maka sangat berpeluang mereka untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung amalnya terlebih dahulu, tanpa ditimbang amalnya terlebih dahulu. Begitu pintu surga dibuka, mereka langsung berlarian masuk surga. Tetapi ada orang yang masuk surga harus mengikuti prosedur yang sangat ketat. Begitu amal manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah amal manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada sekelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiba-tiba amal perbuatannya balance antara kebaikan dan keburukan sama-sama 50%. Padahal kaidahnya kalau keburukannya 50% udah pasti dia masuk neraka. Kalau kebaikannya 50%, pasti dia masuk surga. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ada segolongan umat yang ternyata amal perbuatannya balance, 50% kebaikan dan 50% keburukan. Maka terkait dengan yang seperti ini, malaikat tidak bisa memberikan keputusan. Akhirnya malaikat begitu menimbang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang amalannya balance antara kebaikan dan keburukan, malaikat tidak bisa memberikan keputusan. Malaikat hanya memberikan keputusan, silakan istirahat dulu berada di tempat yang tinggi, yang tidak lain adalah Al-A'raf. Makanya di dalam surat Al-Quran ada yang namanya surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi bukan surga yang tinggi, tapi tempat yang tinggi ini adalah tempat sebelum seseorang masuk surga. Maka begitu penghuni surga sudah masuk surga semua, penghuni neraka sudah masuk neraka semua, tinggal orang-orang yang berada di tempat yang tinggi ini, ashabul a'raf. Maka malaikat pun melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ini ada sekelompok umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantaran kebaikan mereka, mereka terhalang masuk neraka, dan lantaran keburukan mereka, mereka terhalang masuk surga." Lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada para malaikat, "Wahai para malaikat, adkhilu haula'i al-jannata bi rahmati wa maghfirati." Wahai para malaikat, kalau begitu masukkan mereka semua ke surga berkat rahmatku dan ampunanku. Kelompok yang kedua ini adalah al-muqtasid, kelompok yang tengah-tengah. Mereka tidak sempat masuk neraka, hanya saja masuk surganya nunggunya lama sekali karena nunggu proses-proses yang ada di hari kiamat nanti. Adapun yang ketiga jelas mereka adalah orang-orang ashabul kabair, orang-orang yang banyak melakukan dosa besar. Hanya saja ketika mereka meninggal tidak sempat melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang seperti ini direndam di dalam neraka terlebih dahulu, setelah itu mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan ashabul syafaati li ashabil kabair min ummati, syafaatku akan aku berikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Kalaulah kemudian ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu melakukan dosa besar dan dosa
besarnya begitu banyak, tiba-tiba dia mendapatkan syafaat dari Rasul, tidak sampai atau tidak sempat masuk neraka, langsung mendapatkan syafaat dari Rasul masuk surga, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena jenis syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan satu, antara 7 sampai 8 macam sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama. Sidang Jumat semoga dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya adalah ya semua berpulang kembali kepada kita semua, karena sesungguhnya cara masuknya surga kita, tingkatan surga yang akan kita dapatkan sangat bergantung sejauh mana pengamalan kita terhadap sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak sunnah yang kita ikuti, semakin banyak sunnah yang kita teladani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semakin cepat pula kita akan masuk surga, semakin tinggi pula tingkatan surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin sedikit pengamalan kita terhadap sunnah, maka semakin lama juga kita masuk surganya. Kita akan mengikuti proses-proses yang ada di hari kiamat itu, karena satu hari di hari kiamat sama dengan 1000 tahun. Dalam satu ayat yang lain disampaikan satu hari pada hari kiamat sama dengan 50.000 tahun, sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, bisa meneladani apa yang telah dicontohkan, yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. In ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa bikulli ihdadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal adzim li wa li walidayya wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ajma'in. Amma ba'd. Al hudurul kiram ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ala tabi'in wa la tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Radallahu ma'anna wa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur man nasruddin wa khdhul man khadalal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wal musyrikin wa man salamahum. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin al mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimin al mustad'afin fi Gaza, fi Palestin wa fi amakin ukhra min al bilad al islamiyah. Allahumma aidil masjidil aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma hadil masjidil aqsa min aidil yahud
ya farijal ham ya kashiful ham ya man abdi yaghfir wa yarham. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allah wa barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi awladina wahfadhum wa la tadurrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma laula anta mahdadina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina fa anzilan sakinatan alaina fa anzilan sakinatan alaina innal ula qad baghaw alaina idza aradu fitnatan abaina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.